When Big Larry came round just to put him down, SpongeBob turned into a clown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu pengetahuan pengukuran dan mesin Fries. Yang pertama ada tujuan praktikum, yaitu yang pertama ada pengukuran, dapat membandingkan tingkat ketelitian panjang, lebar, dan ketebalan objek dengan jangka sorong manual dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk mengetahui cara-cara penggunaan jangka sorong manual ataupun dial dan mikrometer skrup. Yang ketiga dapat mengukur dan mengetahui dimensi dari suatu bahan uji dengan jangka sorong dan mikrometer. Selanjutnya ada mesin Fries, yaitu setiap praktikan dapat memahami dan mengerti gambaran penggunaan mesin Fries. Praktikan dapat mengoperasikan mesin Fries serta menganalisa hasil-hasil penggunaan mesin Fries. Yang ketiga ada praktikan dapat mengetahui jenis bahan-bahan yang digunakan dari penggunaan mesin Fries. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam landasan teori. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka ataupun kuantitatif. Jadi, mengukur adalah suatu proses mengaitkan angka secara empirik dan objektif pada sifat-sifat objek atau kejadian nyata, sehingga angka yang diperoleh tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau kejadian yang diukur. Selanjutnya ada alat ukur. Untuk melakukan kegiatan pengukuran, diperlukan suatu perangkat yang dinamakan instrumen atau alat ukur. Instrumen adalah suatu yang digunakan untuk membantu kerja indera untuk melakukan proses pengukuran. Selanjutnya ada instrumen atau alat-alat ukur ini terdiri dari banyak jenis yang dapat juga dikelompokkan menjadi disiplin kerja, yaitu diantaranya adalah yang pertama ada alat ukur dimensi atau mistar, jangka sorong, mikrometer, bilah sudut, balok ukur, profil proyektor, dan sebagainya. Yang kedua ada alat ukur massa, timbangan, komparator elektronik atau weight set, dan seterusnya. Yang ketiga ada alat ukur mekanik, takometer, torquiometer, sama stroboskop, dan sebagainya. Yang keempat ada alat ukur listrik, yaitu ada voltmeter, ampermeter, dan jembatan Wheatstone. Alat ukur dimensi. Yang pertama, mistar geser. Mistar geser disebut juga jangka sorong. Mistar geser digunakan untuk mengukur berbagai dimensi pada benda kerja dalam satuan milimeter. Mistar geser dilengkapi dengan skala Nonius untuk meningkatkan ketelitian. Pada umumnya memiliki ketelitian 0,1 mm, 0,05 mm, dan 0,02 mm. Bagian-bagian jangka sorong yang pertama, rahang dalam. Rahang dalam digunakan untuk mengukur dimensi pada suatu benda. Rahang luar digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Skrup pengunci digunakan untuk mengunci jangka sorong agar tidak bergeser. Skala imperial, skala yang tidak baku dalam satuan inci. Skala metrik, skala yang baku dalam satuan sentimeter ataupun milimeter. Skala utama, di skala utama terdapat skala imperial dan skala metrik. Skala Nonius terdapat pada ragam geser. Cara membaca jangka sorong manual. Pada skala Nonius terdapat angka 0. Sebelum angka 0, terdapat garis yang menunjukkan angka 12 mm. Itu merupakan skala utamanya. Kemudian, pada skala Nonius, terdapat garis sejajar yang menunjukkan angka 0,25 mm. Itu merupakan skala Noniusnya. Jadi, 12 ditambah 0,25 sama dengan 12,25 mm. Yang kedua, mistar geser jam. Mistar geser jam disebut juga dengan jangka sorong dial yang digunakan untuk mengukur diameter dalam. Mistar geser jam dilengkapi juga dengan skala pada jam untuk mempertinggi tingkat ketelitian. Cara membaca jangka sorong dial. Di sini bisa kita lihat skala utamanya menunjukkan angka 15 mm. Kemudian skala Noniusnya menunjukkan angka 4 lebih 3 berarti 0,43 mm. Jadi totalnya 15 mm ditambah 0,43 mm sama dengan 15,43 mm. Mikrometer adalah salah satu alat ukur yang menggunakan petunjuk skala sesuai standar industri. Nah, prinsip kerja mikrometer ini mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan translasi. Untuk ketelitiannya mencapai 0,001 mm. Untuk bagian-bagiannya sebagai berikut. Jadi yang pertama poros tetap. Poros tetap ini yang letaknya paling ujung dan tidak dapat bergerak. Kemudian poros geser. Poros geser ini dapat diarahkan ke depan dan belakang. Kemudian skala utama, skala Nonius atau putar, pemutar, pengunci, racet. Nah, racet ini sama seperti poros geser namun bentuknya lebih kecil. Untuk frame ini yang bentuknya U. Kemudian cara membacanya seperti contoh berikut.
Nah, skala utamanya ini menunjukkan angka 6,5 mm. Kemudian skala noniusnya ini menunjukkan angka 21, namun kita perlu mengalihkannya dahulu dengan 0,01 mm sehingga menjadi 0,21 mm. Selanjutnya skala utama ditambah dengan skala nonius menjadi 6,71 mm. Kemudian satuan-satuan dalam pengukuran. Satuan-satuan dalam pengukuran ini dibagi menjadi dua, yaitu satuan dasar dan satuan turunan. Satuan dasar ini adalah satuan pengukuran sebuah besaran dalam sistem besaran fisik. Ilmu pengetahuan dan teknik menggunakan dua satuan, yaitu satuan dasar dan satuan turunan. Untuk satuan dasar utama itu seperti panjang, massa, waktu, ilmu termal, listrik, dan penerapannya. Kemudian untuk satuan-satuan dasar tambahan lainnya seperti arus listrik, temperatur, intensitas cahaya. Nah, kemudian ini dikenal sebagai SI atau satuan internasional. Satuan internasional itu seperti panjang yang memiliki satuan meter, kemudian massa yang memiliki satuan kilogram, waktu yang memiliki satuan detik, kemudian arus listrik yang memiliki satuan ampere, temperatur Kelvin, kemudian intensitas cahaya kandela, dan jumlah mol yang satuannya mol. Kemudian satuan turunan. Satuan turunan adalah satuan pengukuran dan satuan besaran turunan dalam sistem besaran. Nah, dalam besaran satuan ini memiliki lambang dimensinya masing-masing. Lambang dimensi ini didapatkan dari mengubah satuan menjadi lambang besarannya. Nah, seperti halnya percepatan. Percepatan memiliki satuan meter per sekon. Nah, lambang dimensinya menjadi LT pangkat min 1. Selain itu untuk kecepatan, semisal kecepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Nah, jadi lambang dimensinya itu LT pangkat min 2. Dan seterusnya untuk besaran turunan yang lainnya. Satuan-satuan dalam pengukuran. Yang pertama ada satuan dasar SI. Satuan dasar adalah satuan pengukuran sebuah besaran dasar pada sebuah sistem besaran fisik. Dalam ilmu pengetahuan dan teknik ada dua jenis satuan, yaitu satuan dasar dan satuan turunan. Satuan-satuan dasar dalam mekanika terdiri dari jumlah, massa, dan waktu. Satuan-satuan ini biasa disebut dengan satuan-satuan dasar utama. Dalam beberapa besaran fisik tertentu, pada ilmu termal, listrik, dan penerapannya juga dinyatakan sebagai satuan-satuan dasar. Arus listrik, temperatur, dan intensitas cahaya disebut dengan satuan-satuan dasar tambahan. Sistem satuan dasar tersebut selanjutnya dikenal sebagai sistem internasional yang disebut sistem SI. Sistem ini memuat satuan-satuan dasar seperti panjang, massa, waktu, kuat arus, temperatur, kuat cahaya, dan jumlah molekul. Nah, selanjutnya yang kedua ada satuan turunan. Satuan turunan adalah sebuah satuan pengukuran dan besaran turunan pada sebuah sistem besaran. Besaran turunan terdiri dari percepatan, kecepatan, gaya, luas, volume, massa jenis, tekanan, dan usaha. Nama saya Willy Purba, NPM 190320101111. Nah, mesin fresh sendiri mempunyai beberapa bentuk dikarenakan cara pengerjaannya yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk mesin fresh itu sendiri ada seperti yang pertama, bidang rata datar, yang kedua bidang rata miring menyudut, yang ketiga ada bidang siku, yang keempat ada bidang sejajar, yang kelima ada alur lurus atau melingkar, yang keenam ada segi beraturan atau tidak beraturan, yang ketujuh ada pengemuran lubang atau memperbesar lubang, yang kedelapan ada roda gigi lurus, helix, paying atau cacing, dan yang sembilan ada knock atau eksentrik. Nah, selanjutnya ada prinsip dari gerakan mesin fresh itu sendiri, yang mana
terjadi saat alat potong itu berputar, yang kemudian diikuti dengan gerakan pemakanan dan gerakan pengikat benda kerja, di mana gerakan berputar itu disebut juga sebagai gerakan utama, yang mana gerakan berputar alat potong sambil memotong benda kerjanya. Nah, gerakan pemakanan itu gerakan alat potong sepanjang daerah pemotongannya, artinya alur dari pemotongan benda itu. Kemudian gerakan pemakanan itu dapat berbentuk lurus ataupun berbentuk melingkar. Kemudian ada gerakan pengikatan, artinya itu gerakan untuk menekan benda kerja dan alat potong. Selanjutnya ada jenis-jenis dari mesin fresh. Untuk jenis mesin fresh itu sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu mesin fresh horizontal, mesin fresh vertikal, dan mesin fresh gabungan. Untuk mesin fresh horizontal itu yaitu poros utamanya itu yang sebagai pemutar dan pemegang alat potong itu posisinya mendatar, sementara untuk posisi dari mesin fresh vertikal sendiri itu posisinya tegak. Sementara untuk mesin fresh universal itu merupakan penggabungan dari mesin fresh vertikal dan mesin fresh horizontal. Berikutnya ada pisau fresh. Pisau fresh ini ada berbagai macam jenis-jenisnya. Antara lain, yang pertama ada pisau fresh sisi. Fungsinya untuk mengefresh permukaan datar benda kerja. Ada 3 tipe untuk pisau ini, yaitu tipe H untuk baja keras, tipe N untuk baja normal, dan tipe W untuk baja lunak. Yang kedua, pisau fresh muka. Fungsinya untuk menfresh permukaan mendatar dan tegak benda kerja. Yang ketiga, pisau fresh celah. Fungsinya untuk membuat alur atau celah pada benda kerja. Yang keempat, pisau fresh gergaji. Pisau ini digunakan untuk membelah atau memotong benda kerja serta untuk membuat alur. Yang kelima, ada pisau fresh pembentuk. Fungsinya adalah untuk membentuk permukaan benda kerja. Yang keenam, ada pisau fresh roda gigi. Pisau ini digunakan untuk membuat roda gigi. Yang ketujuh, pisau fresh sudut. Fungsinya untuk membuat permukaan bersudut. Yang kedelapan, ada pisau fresh jari. Pisau ini digunakan antara lain untuk membuat alur, untuk pembesaran lubang, dan untuk pembuatan permukaan bertingkat. Dan terakhir, ada pisau fresh alur T dan alur bersudut. Fungsinya adalah untuk membuat alur berbentuk sudut. Kemudian untuk pelaksanaan praktikum modul 2, alat yang kita gunakan antara lain jangka sorong manual, jangka sorong dial, mikrometer sekrup, dan juga mesin fresh. Sedangkan untuk bahannya kita menggunakan besi spesimen dan juga kayu. Untuk prosedur praktikum antara lain, yang pertama ambil besi spesimen, kemudian periksa apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, ukur besi spesimen tersebut meliputi diameter luar, diameter dalam, dan juga panjangnya menggunakan jangka sorong manual dan jangka sorong dial dengan satuannya milimeter, kemudian catat hasilnya di lembar data laporan. Yang ketiga, ukur juga dimensi dari besi spesimen meliputi diameter luar dan dalam dengan menggunakan mikrometer sekrup, catat juga hasilnya di lembar data laporan. Yang keempat, memperhatikan asisten laboratorium dalam mengoperasikan mesin-mesin, serta mencatat hal-hal penting dalam penjelasan yang disampaikan oleh asisten laboratorium. Yang kelima, perhatikan mengoperasikan mesin secara berkelompok. Dan terakhir, merangkum dari penjelasan yang disampaikan oleh asisten laboratorium dalam bentuk report. No, I shouldn't mope around, I shouldn't curse, but the pain feels so much worse.